Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren kan? Sepotong rambut nih. Yes, cogan. Cilin dikit, lama-lama jijik kalian. Pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga kita tentang mata kuliah perencanaan media. Oke, kita mulai. Nah, ini lanjutan dari yang kemarin. Penentuan target konsumen atau analisa pasar. Kita lanjut aja ya. Gue ngeliat kemarin yang kemarin masih kurang jumlah viewersnya, berarti kalian nggak nonton, kalian nggak belajar. Ini gue bisa lihat dari sana. Jangan lupa absennya, habis itu tulis di grup WA. Itu kalau yang nanya di chatbox di Google Classroom ya. Oke. Google Classroom jangan lupa. Oke, kita lanjut. Nah, jumlah target audiens juga mempengaruhi perencanaan media. Secara umum, semakin kecil target audiens, maka pesan sampai dapat dilakukan secara lebih personal dan interaktif. Misal, untuk mencapai 5.000 rumah tangga, sasaran dengan populasi 100.000 rumah tangga, maka media dapat mengirim pesan menuju alamat seperti rumah. Lebih besar media massa. Iya, kenapa? Karena gimana ya? Komunikasi itu liar gitu, liar. Komunikasi itu sulit atau goib lah, gue kata-kata apa aja itu goib. Kadang apa yang kita ngomong itu beda dengan apa yang mereka tangkap atau orang-orang tangkap. Jadi kalau di sini gue ngelihat ini sangat berpengaruh di media ini karena komunikasi itu ya gaib. Kalian pernah main itu nggak sih? Pernah main yang tepok-tepok punggung, nerusin kalimat. Nah itu cuman berapa orang aja itu bisa, artinya bisa kemana-mana, bahkan nggak sesuai dengan apa yang di tujuan utamanya. Nah seperti itulah komunikasi media. Nah jumlah target mempengaruhi strategi cara menyampaikannya. Jadi bila one by one enak, kita apa yang kita omong pasti langsung ketangkap gitu. Kadang miss juga, jadi komunikasi itu ya sangat sensitif dan bisa kemana-mana larinya, liar gitu. Tergantung persepsi orang dan pengalamannya masing-masing. Jadi jumlah target sangat mempengaruhi gimana kalian menentukan gaya komunikasinya. Kesamaan audiens sasaran mempengaruhi dua pilihan media. Televisi remaja memiliki kemungkinan paling besar ditonton, sedangkan program talk show memberikan pemasar menjaga kelompok audiens terdidik masih lebih baik. Jadi itu pengaruh dari siapa yang nonton. Udah tahu nih jumlahnya dan siapa target audiensnya. Dia itu remaja kah, orang dewasa kah, dia SMA kah, S1 kah, S2 kah. Nah itu gaya bahasanya sangat beda. Orang Jakarta kah, luar Jakarta kah. Itu beda sekali. Beda sekali cara ngobrolnya, cara ngomongnya. Kayak di kasus di dosen digital gue, ya yang banyak nonton itu ya orang Jakarta. Jadi bahasa yang gue gunakan itu bahasa-bahasa Jakarta. Lo gue itu apalagi pokoknya kata-kata yang target audiens sesuai target. Nah, jadi kalian jangan sembarang atau salah memilih kata pada saat ngomong audiens. Gue di depan lu begini, gue ngomong di depan orang tua beda lagi gitu. Jadi sebenarnya kebebasan bicara itu boleh, tapi tergantung kalian di mana letakinnya. Jangan kalian ngomong asal-asalan, tapi di depan orang tua itu nggak bagus banget, itu nggak baik lah. Jadi kita bebasin. Gue tahu bahasa lo dengan kelompok geng lo itu bahasanya ya gue tahu lah bahasa-bahasa temennya ya tahu. Tapi kalau bahasa teman itu dipakai di tempat yang salah kan itu menimbulkan hal yang tidak baik. Jadi tergantung cara gimana kita memposisikan diri kita dan menggunakan komunikasi itu sesuai dengan tempatnya. Gitu. Dasar segmentasi pasar konsumen, geografis, demografis, psikografis, perilaku.
Geografis dulu, wilayah, ukuran kota, kepadatan penduduk, iklim, topografi, dan lain-lain. Itu mempengaruhi geografis, ukuran kota, kepadatan penduduk, itu mempengaruhi pasar konsumen. Jadi gimana cara kita untuk berbicara konsumennya seperti apa caranya. Jadi ada iklim juga, kepadatan penduduk, topografis. Jadi kita tahu gimana cara menghadapi masyarakat atau konsumen sesuai dengan geografisnya. Contoh, kita ngomongin tentang iklim. Iklim yang biasa kita tempat panas, tapi kita ngobrol tentang iklim tentang dingin kan nggak masuk gitu. Habis itu wilayah pesisir, wilayah pegunungan kan beda. Jadi kita sesuaikan dengan konsumen dengan wilayah pesisir kan beda lagi itu. Dia yang sering kena angin laut, matahari lebih terik gitu. Kalau di pegunungan kan nggak terlalu, tapi dingin. Nah, itu pakai jaket. Nah, itu kan pengaruh gimana gaya konsumen di wilayah tersebut. Demografis, usia, ukuran keluarga, siklus hidup, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, warga negara, kelas sosial, itu pengaruh banget. Gimana cara lo ngomong di depan, tadi gue bilang orang tua, sesama teman lo, habis itu jenis kelamin, cowok cewek, kan nggak pengaruh gitu. Lo ngomong ke cowok harus gini, lo ngomong ke cewek harus begini. Kita sesuaikan dengan penghasilan, konsumen dengan penghasilan biasa-biasa aja kita tawarin barang yang luar biasa kan nggak masuk gitu, mereka nggak ada interest, ngapain gue nggak bisa beli kok, atau ntar aja lah gue masih, yang penting yang ada yang prioritas lain. Nah itu kan sangat mempengaruhi pekerjaan, pendidikan. Lu ngomong sama anak SD sama ngomong anak SMA kan beda, anak S2 kan beda. Jadi pendidikan, agama, ras, generasi. Jadi kita harus menyesuaikan berdasarkan konsumen. Kita mau jualan apa nih ke orang ini? Gue jualan kaos, kan gue jualan kaos nggak mungkin ke orang tua. Mungkin sih, tapi kecil. Nah, kemungkinan kecil untuk dibeli. Jadi lebih baik ya sesuaikan dengan target audiensnya. Warna itu mempengaruhi. Ada warna-warna yang dilarang di negara atau suatu wilayah tertentu, itu jangan dipakai gitu. Pengaruh juga. Psikografis gaya hidup, kepribadian. Nah, kepribadian, gaya hidup tuh mempengaruhi calon konsumen. Gaya hidup Apple dia membedakan dirinya, gue yang paling gaya nih, gue paling style gitu nih, HP-nya. Jadi itu mempengaruhi. Jadi orang setiap beli itu, wah gue tahu gue orang punya nih. Jadi udah ngebedain eh, orang yang suka pakai Apple sama yang enggak. Kan ada tuh meme di TikTok kan, ini handphone gue, HP lu bukan Apple, nggak usah dekat-dekat sama gue. Itu jadi kan merubah gaya hidup orang, kepribadian orang ketahuan dari sana. Oke, perilaku, kejadian, manfaat, status pemakai, tingkat pemakaian, status kesetiaan, tahap kesiapan membeli, sikap terhadap produk. Nah, gue suka di tahap kesiapan pembeli ini karena setiap orang punya fasenya sendiri dalam membeli. Kita ambil contoh Ramadan atau Natal. Nah itu kan momen-momen di mana mereka, wah nih Ramadan sirup marjan keluar semua. Ya, habis itu hampers buat ngirim itu dikeluarin semua produknya. Jadi seperti itulah ngeliat kesiapan pembeli. Gajian. Jadi kalau kalian memperhatikan setiap gajian itu pasti ada iklan yang masuk ke HP kalian. Setiap akhir bulan itu kalau kalian udah kerja, setiap akhir bulan pasti keluar tuh iklan-iklan e-commerce itu atau iklan-iklan kredit itu masuk semua itu. Nah, itu tahap kesiapan pembeli. Status memakai, manfaat apa sih yang bisa diberikan dari konsumen barang ini sendiri. Status memakai, sikap terhadap produk ini mau dinilai seperti apa. Nah, itu sangat mempengaruhi kalian dalam membeli konsumen gitu ya.
Oke. Contoh segmen mana menurut manfaat di pasar pasta gigi? Segmen manfaat, harga ekonomis, harga rendah, demografi pria, perilaku, memakai berat, psikografis, sangat mandiri, orientasi nilai, merek ini merek yang diobral. Kesehatan, pendidikan keluarga besar, memakai berat, orang crash, kosmetik, kecemerlangan gigi, remaja, dewasa muda, perokok, bersosialisasi sangat aktif, McLean, ultra bright. Rasa enak, anak-anak pecinta, rasa min, hedonistik, Colgate aim. Ya, jadi begini kita cara lama-lama kebentuk tuh karakter sebuah produk. Jadi ada produk yang menuju ke ekonomis. Ekonomis itu biasanya cowok loh. Cowok itu apa aja yang penting pasta gigi lah. Itu bisa dipakai gitu. Dia nggak perlu fungsinya apa, yang penting gue bisa sikat gigi kan gitu cowok kan. Jadi segmennya itu ekonomis, cowok itu pria pemakai berat, mandiri, dia psikografisnya secara mandiri, merek yang diobral. Kesehatan, nah kosmetik, remaja, dewasa muda, perokok, perilaku ada yang perokok juga jadi pakai ada juga rasa anak-anak nih, anak-anak kan biasanya suka rasa apa, rasa jeruk, rasa apel, nah itu kan yang ditimbulkan. Jadi pada saat kalian mau buat produk, kalian buatlah seperti ini. Disegmentasikan berdasarkan tadi psikografisnya, demografisnya, perilaku, biar kalian tepat sasaran. Jadi bukan kalian nggak laku, tapi kalian salah sasaran target aja. Gimana orang mau beli, jadi orang nggak tahu gimana bagusnya produk kalian, karena kalian salah sasaran gitu. Oke. Berikut ini tahapan atau proses dilakukan media planner di Minakjingo. Penentuan target, rencana pemasaran, perusahaan memberikan informasi kepada perencana, media, siapa target konsumen, produk di mana target Minakjingo adalah demografi, anak muda, dewasa, orang tua, pria, pendidikan menengah ke bawah, kelas sosial CD, psikografis, marginal smokers, rural area, Sampurna hijau 7.000. Nah, itu kan ini geografisnya daerah kabupaten, Banten, Jawa, di barat, Pantura. Nah, itu kan dilihat oleh tingkat penghasilan di sana. 7.000 per bungkus 2 batang, Nakjingo, Sejati, Gudang Garam Merah 6.000. Jadi yang sesuaikan dengan targetnya dan lokasinya dia di mana. Jadi itu sangat mempengaruhi dalam menentukan harga dan kualitas produk gitu. Jadi pasti ada perbedaan kualitas di 3.000, 5.000, 6.000, 7.000. Nah, itu yang tergantung gimana pendapatannya masing-masing orang. Latar belakang, pasar sangat beragam, pasar sangat luas, pelanggan sangat banyak, dengan tuntutan macam-macam, kemampuan perusahaan terbatas, perusahaan menginginkan profit. Nah, inilah yang sangat diperhitungkan. Pasar itu orang udah makin banyak demanding, mau ini, mau itu, mau ini. Nah, kewalahan di perusahaan, dia harus mengatur kemana ini arahnya. Jadi harus bisa menentukan secara cepat, cermat dalam membuat produk. Kalian sendiri, saya nggak suka karena kurang manis, saya ini kemanisan, kan ada yang gitu. Ini pedes, ini kepedesan. Jadi pasar sangat luas, beragam sekali. Pelanggan sangat banyak, mereka maunya aneh-aneh. Sementara untuk mengganti sebuah produk di perusahaan itu sangat berat. Kecuali UMKM. Nah, gue saranin kalau buat yang baru-baru, buat personal branding dulu, barulah kalian pada saat sudah personal branding, mau jualan apapun enak nanti. Perusahaan yang profit pasar yang tepat, posisi produk tepat, effort minimum, efisiensi, margin, profit maksimum. Ya, seperti itu. Segmentasi yang efektif dapat diukur, besar, dapat diakses, dapat dibedakan, dapat diambil tindakan. Jadi sudah menentukan segmentasinya, yang efektif itu dapat diukur. Kita bisa mengukur, wah ini kalau pakai ini strateginya akan mengurangi segini. Ini besar dapat diakses, oh ini bisa diakses nih. Jadi
semakin segmentasi semakin mudah untuk diakses. Oke, enak. Jadi kapanpun itu diakses itu sangat tepat gitu. Dapat dibedakan, dapat diambil tindakan setelah udah ada ini baru tindakan yang akan selanjutnya dipakai. Selanjutnya setelah segmentasinya. Menetapkan pasar sasaran. Mengevaluasi segmen pasar, memilih segmen pasar, menilai beragam segmen yang telah diketahui. Harus memperhatikan faktor daya tarik segmen, keseluruhan ukuran segmen, pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomis, faktor resiko. Mengevaluasi segmen pasar. Sudah kita mengevaluasi, kita daya tarik, kita bisa lihat nih ukuran segmennya, pertumbuhannya, keuntungannya berapa, skala ekonomisnya, faktor resiko yang diambil tuh berapa, dan gimana, resikonya besar atau pendek, diminimize. Tujuan dan sumber daya manusia seperti apa. Memilih segmen pasar, konsentrasi segmen tunggal, selektif, produk, spesialis pasar, cakupan seluruh pasar. Jadi memilih segmen itu yang selektif maksudnya adalah kita menentukan targetnya sendiri nih, targetnya kita mau yang kalangan atas saja atau kalangan menengah atau kalangan bawah, nah itu selektif. Nah kita mau ke orang tua kah atau ke tenaga pendidik kah atau ke anak muda kah atau ke wirausaha, nah itu kan beda-beda cara pendekatannya, segmen yang menetapkannya. Konsentrasi segmen tunggal, perusahaan memilih sebuah segmen tunggal, contoh Volkswagen pasar mobil dan Porsche pada pasar mobil sport. Nah, mobil kecil, Porsche itu mobil sport identiknya. Jadi segmen tunggal itulah yang dicari, maksudnya yang dipakai oleh si Volkswagen sama Porsche. Dia konsentrasi udah itu aja, mobil kecil itu aja. Jadi orang pada ingat, oh mobil kecil pasti si Porsche nih atau si Volkswagen nih. Atau Porsche nih yang mobil sport. Jadi punya identik sendiri, punya ciri khas. Gitu. Spesialisasi selektif. Perusahaan memilih sejumlah segmen yang berperan sebagai penghasil uang. Contoh penyerangnya pendengar muda dan tua. Itu kan selektif dia. Dia memilih. Kita selektif memilih ya, resikonya selektif ini adalah tepat sasaran, mungkin penjualannya jarang tapi sekali jual tuh tinggi hasilnya. Ngerti kan? Kayak jadi udah nggak mikirin. Yang penting dia idealis di situ. Orang tua nggak masalah dengan harga. Yang penting gue sehat kan gitu. Gue nggak penting siapa penyiar, yang penting lagu-lagu nostalgia ada kan gitu. Jadi punya ciri khas selektif sendiri yang dia mikir ya I don't care apapun yang penting gue suka yang gue mau lu ada gitu. Itu selektif. Spesialisasi produk, perusahaan berperan dalam menghasilkan produk tertentu yang dijual ke beberapa segmen. Contoh perusahaan mikroskop menjual mikroskop ke lab, kantor pemerintah dan universitas. Reputasi kuat di bidang tertentu. Jadi dia punya produk yang spesial. Kayak mikroskop kan nggak dijual bebas, tapi ke lab, ke pemerintahan, ke universitas itu yang dicari, itu yang sasaran produknya. Itu reputasi. Jadi itu pun sangat reputasinya dipertaruhkan di sana. Spesialisasi pasar, perusahaan berorientasi melayani berbagai kebutuhan suatu kelompok pelanggan tertentu. Contoh perusahaan menjual macam-macam produk ke universitas, terdiri mikroskop, pokoknya dia pasar universitas saja. Nah, apapun kebutuhan dari universitas dia bisa provide. Itu spesialisasi pasar. Oke, berapa menit nih? 19 menit ya. Kita lagi. Cakupan seluruh pasar. Perusahaan berusaha melayani seluruh kelompok pelanggan dengan menyediakan semua produk yang mungkin mereka butuhkan. Biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sangat besar. Dalam pemasaran tidak terdiferensi, perusahaan mengabaikan perbedaan segmen pasar.
misalnya kebutuhan pembeli yang bersifat dasar dengan meraih seluruh pasar tawaran. Coca-Cola, IBM, nah itu kan seluruh pasar diambil sama dia. Muda, apa ya, Coca-Cola dia ada yang versi kecil, dia versi 1 liternya, semua diambil sama dia. Seluruh pasar diambil. Dia coba semua data referensi bersama perbedaan segmen kebutuhan pembeli berdasarkan dasar dan meraih. Jadi dia melihat ini udah kebutuhan banget ya buat masyarakat. Ya udah gua provide aja Coca-Cola. Menentukan tujuan media. Menentukan tujuan media pada saat ini bisa terjadi ya tergantung dari medianya itu sendiri. Pada saat dia menentukan tujuan media, nah media itu sendirilah yang harus dilakukan buat kalian. Tujuan media itu apa sih tujuan dari sebuah media ini? Dia mau jual apa sih? Dia pengen seperti apa sih? Nah, seperti itulah yang harus ditujukan dari setiap media. Dia harus punya jelas efeknya apa, efek terhadap pikiran, perasaan, dan tindakan konsumen terhadap media itu sendiri. Jadi situasi produk diperlukan dalam menentukan tujuan pasar. Media objektif, media situation analysis. Dengan demikian, tujuan media direncanakan untuk mencapai tujuan komunikasi, tujuan pemasaran. Jadi, setelah kita tahu siapa segmennya, kita akan tahu gimana cara berkomunikasinya. Kita akan tahu copywriting yang harus digunakan untuk mencapai ke situ. Habis itu media yang digunakan. Kalau kita ke orang tua yang masih suka koran, nah kita bikin koran. Atau yang masih main Facebook, kita ke Facebook. Kalau anak muda kita ke TikTok, Instagram. Jadi seperti itu kita menentukan tujuan medianya. Ya kita tahu gimana bahasa yang digunakan dalam menentukan media tersebut. Jadi jangan kalian salah milih strategi dan kalian menganggap itu ya gagal dong, ya nggak bisa dong, ya nggak sesuai dong. Jadi itu bukan salah dari siapanya, bukan salah dari produknya, tapi penggunaan bahasa dan target audiensnya, target marketnya yang kurang pas. Oke, jadi kayaknya cukup untuk pertemuan kali ini. Pas. Makasih banyak. Jangan lupa absen. Tonton materinya, gue udah bikin materinya. Ketahuan itu dari view-nya. Siapa yang view-nya kecil sedikit. Karena gue bukan seorang YouTuber, dia naruh materi belum tentu langsung tinggi. Nah ini kelihatan nih masih dikit yang nonton, berarti ada dari sebagian lu yang nggak nonton, nggak belajar. Gampang aja, gue mah bebas. Oke, makasih banyak. Jangan lupa kalau ada nanya-nanya, tulis pertanyaannya di Google Classroom ya. Di Google Classroom. Tulis namanya, pertanyaannya apa. Google Meet nanti gue buka jam 1. Kalian bisa tanya-tanya di sana. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cogan. Cute.